Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Rey. Nah, kali ini kita lanjutkan materi kita di RK Sejarah, yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, jangan lupa untuk sempatkan dulu untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah untuk tetap mensupport channel ini supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Jadi, masa pemerintahan Inggris di Indonesia atau masa kekuasaan Inggris di Indonesia itu dimulai sejak kekalahan Belanda, yaitu pada tahun 1811 ketika Inggris berhasil memaksa Belanda berteguk lutut pada tanggal 18 September 1811 dengan mengadakan sebuah perjanjian yang dikenal dengan kapitulasi Tuntang. Nah, apa isi dari kapitulasi Tuntang itu? Yang pertama adalah Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar diserahkan kepada Inggris. Kemudian yang kedua, semua anggota tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang ketiga, Inggris tidak mengakui semua hutang piutang Prancis selama masa Daendels. Dan yang terakhir adalah seluruh pegawai Belanda yang tetap tinggal di Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu dijadikan sebagai pegawai pemerintahan Inggris. Nah, selanjutnya masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Jadi ketika Inggris menduduki Indonesia, orang yang pertama kali ditunjuk sebagai jenderal atau letnan gubernur jenderal yaitu adalah Thomas Stamford Raffles, yang merupakan letnan gubernur jenderal EIC untuk wilayah Hindia Belanda. Pengangkatan Thomas Stamford Raffles ini adalah atas perintah dari gubernur jenderal EIC atau Inggris yang berkedudukan di India, yaitu Lord Minto. Maka sejak 19 Oktober 1811 Raffles kemudian memerintah wilayah Hindia Belanda dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya di Indonesia. Nah, sedikit tentang Raffles. Raffles ini merupakan seorang yang menganut paham liberalis. Jadi berbeda dengan tokoh-tokoh Belanda sebelumnya yang lebih revolusioner dan keras. Meskipun tidak berbeda dengan praktek penjajahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Eropa lainnya, namun Raffles membuat sedikit perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan yang dilaksanakannya antara tahun 1811 sampai dengan 1816. Jadi pada dasarnya praktek penjajahan yang dilaksanakan oleh Belanda atau Republik Batak sebelumnya dengan masa Inggris pada masa pemerintahan Raffles itu sebenarnya sama saja, yaitu ambil kekayaan alam, sumber daya alam, dan mengeksploitasi segala yang ada di Indonesia. Tetapi ada perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Raffles sendiri. Nah, apa saja sistem yang diterapkan oleh Raffles? Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Raffles menghapuskan sistem penyerahan wajib atau verlichte leverantie, kemudian pajak hasil bumi atau sistem kontingenten dan Prengerstelsel yang diterapkan sejak masa POC hingga masa pemerintahan Daendels. Nah, pada masa Raffles ini semua kebijakannya dihapuskan. Kemudian yang kedua, Raffles mengganti sistem yang tadi dengan penerapan sistem sewa tanah atau land rent. Kemudian Raffles juga memberikan kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman ekspor. Kemudian Raffles menerapkan sistem wajib pajak per individu. Jadi kebebasan tadi yang diberikan kepada petani tidak serta-merta mereka lepas dari pajak. Jadi Raffles tetap memberlakukan pajak kepada para petani untuk tetap menjalankan kegiatan perekonomian Inggris di Indonesia. Kemudian Raffles mencoba memperkenalkan sistem ekonomi uang dalam pembayaran pajak. Oke, nah selanjutnya dalam bidang pemerintahan. Nah,
Dalam bidang pemerintahan, kalau pada masa Daendels, dia membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Kemudian pada masa Raffles menerapkan sistem keresidenan. Nah, keresidenan ini kalau sekarang itu hampir sama seperti wilayah otonomi atau provinsi, ya, wilayah provinsi. Jadi Raffles membagi 16 keresidenan, yaitu yang terdapat di Pulau Jawa. Kemudian Raffles memperbaiki hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal, terutama mereka yang dulu pernah membenci kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Daendels. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raffles, seluruh bupati atau penguasa-penguasa lokal yang sebelumnya pada masa Daendels, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah, itu diganti dan diangkat menjadi pegawai pemerintah kolonial. Kemudian, untuk mengurangi terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi, maka Raffles menghapuskan peran para bupati yang sebelumnya diangkat sebagai atau ditugaskan sebagai pemungut pajak. Nah, selanjutnya dalam bidang sosial dan hukum, Raffles menghapuskan sistem kerja rodi yang sudah diterapkan pada masa Daendels. Kemudian Raffles juga melarang perbudakan, meskipun sebenarnya pada masa pemerintahan Raffles tetap masih ditemukan perbudakan. Kemudian Raffles menerapkan sistem penjurian dalam peradilan. Nah, sistem penjurian ini merupakan sistem peradilan seperti yang diterapkan oleh kerajaan Inggris. Kemudian Raffles membentuk beberapa badan hukum, antara lain yang pertama adalah Court of Justice yang terdapat pada setiap residen, kemudian Court of Request yang terdapat pada setiap divisi, dan yang terakhir adalah Police of Magistrate. Nah, itu merupakan badan hukum yang dibentuk oleh Raffles guna menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di wilayah kekuasaannya. Nah, selanjutnya bidang ilmu pengetahuan. Jadi Raffles ini adalah salah satu tokoh Eropa yang antusias terhadap kebudayaan lokal Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Raffles terhadap kebudayaan Indonesia. Dan hasil dari penelitian tersebut dituliskan oleh Raffles sendiri dalam salah satu bukunya yang berjudul History of Java. Kemudian buku yang lainnya yaitu History of the East Indian Archipelago. Nah, jadi Raffles ini adalah salah satu tokoh Eropa atau bisa dikatakan penjajah yang peduli terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di wilayah jajahannya. Selain itu juga salah satu peninggalan Raffles yang masih dapat kita lihat sampai sekarang ini adalah Kebun Raya Bogor yang terdapat di wilayah Bogor. Ya, jadi Kebun Raya Bogor itu merupakan salah satu rintisan dari Raffles ketika dia tinggal di Jawa. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah sumbangan Raffles terhadap keanekaragaman Indonesia, yaitu penemuan bunga Rafflesia arnoldi atau yang kita kenal dengan istilahnya bunga bangkai, tapi sebenarnya berbeda ya, bunga bangkai dengan bunga Rafflesia arnoldi. Jadi bunga ini terdapat di wilayah Bengkulu, di mana pada saat itu Raffles sempat melakukan penelitian ke wilayah Bengkulu. Kemudian di akhir masa jabatannya, Raffles membentuk perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan Batavia Genootschap, yang merupakan kelompok atau perkumpulan pemerhati kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, itulah tadi masa pemerintahan Raffles. Selanjutnya, akhir dari pemerintahan Raffles di Indonesia. Jadi akhir pemerintahan Raffles di Indonesia itu setelah 5 tahun berkuasa diakhiri dengan Konvensi London. Pada tahun 1814, setelah berakhirnya Perang Napoleon, Belanda mengadakan perundingan dengan Inggris untuk membicarakan masalah daerah jajahannya yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia yang sekarang. Nah, berdasarkan perundingan tersebut, maka diadakanlah sebuah konvensi
yang isinya adalah tentang pengembalian daerah-daerah jajahan yang dulu pernah diduduki oleh Inggris dari Belanda untuk diserahkan kembali kepada Belanda. Jadi berdasarkan Konvensi London, maka berakhirlah kekuasaan Inggris di Indonesia dan Indonesia diserahkan kepada Belanda seperti sedia kala. Nah, itulah tadi video singkat tentang materi masa kekuasaan Inggris di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat, serta tetap subscribe channel ini untuk mensupport channel ini supaya berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.